Good morning, all of students. How are you this morning? I hope all of you fine this morning. Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus atas segala berkat dan karunia yang kau berikan kepada kami buat pagi hari yang indah ini Bapa. Bapak, sebentar lagi kami mau belajar matematika, Engkau berkati kami, Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menyimak dan mendengarkan pelajaran yang akan kami pelajari, sehingga kami dapat mengerti dan memahami ya Bapak. Bapak di surga, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau hapuskan agar berkat dan anugerah yang akan Kau berikan kepada kami tidak terhalang Bapak di surga. Terpuji termulia namamu Bapa, sekarang hingga sepanjang masa. Amin. Oke, anak-anak teacher, kita pada pagi hari ini akan mempelajari yang namanya debit ya. Debit. Oke. Apa sih tujuan dari kita mempelajari debit ini anak-anak teacher? Tujuan kita untuk mempelajari debit ini, anak-anak teacher akan mengetahui yang namanya nantinya satuan volume, kecepatan daripada daya tampung air, ya kan, waktu, ya di situ nanti anak-anak teacher dapat menghitung dan menentukan berapa debit air tersebut, misalnya gitu ya. Oke, itu gambaran daripada tujuan kita belajar debit. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari namanya kecepatan, ya anak-anak teacher ya. Dan sekarang kita mempelajari debit. Ingat anak-anak teacher, minggu depan kita akan daily test yang ketiga. Jadi untuk materi debit ini sangat penting sekali anak-anak teacher simak, karena di sini akan teacher buat nanti ujian daily test ya. Oke, perhatikan ya anak-anak teacher ya. Oke, sebelum kita mempelajari yang namanya debit, kita pelajari dulu namanya satuan volume atau satuan waktu. Tentu anak-anak teacher sudah pernah dengar satuan volume ya, yang namanya yang pertama kiloliter, seperti ini ada tangga ya. Ini namanya satuan volume. Ya, kiloliter disingkat dengan KL, hektoliter disingkat dengan HL, dekaliter disingkat dengan DAL, liter disingkat dengan L, desiliter disingkat dengan DL atau desiliter, centiliter CL, mililiter ML. Mililiter bukan Mobile Legend ya. Oke, kita baca dari atas ya. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, centiliter, mililiter. Ini adalah merupakan satuan volume. Kalau kita baca dari atas ya. Kalau dari atas, contohnya kita mau konversikan, kita mau turunkan ke dal ini, misalnya 1 kiloliter berapa dekaliter, berarti dia turun 2 tangga. Ingat, turun 1 tangga, kalau turun dia dikali 10, setiap turun 1 tangga. Ya, berarti kalau dari kiloliter ke dekaliter berarti turun 2 tangga, yaitu 10 dikali 10. 10 dikali 10 sama dengan 100 ya. Berarti dari kiloliter ke dekaliter yaitu 100. Oke. Oke, dikali 100 maksudnya ya. Kalau dia naik dibagi 10, naik 1 tangga maksudnya ya, naik 1 tangga dibagi 10. Contohnya dari mililiter ke centiliter berarti naik 1 tangga dibagi 10. Oke, itu dia ya, dan seterusnya. Oke, untuk satuan volume juga ada yang lain seperti kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Ya, kalau yang ini ingat ini kan pangkat 3, kalau ini disebut dengan pangkat 1. Kalau dia pangkat 3 turun 1 tangga, nolnya ada 3, atau dikali 100 ya kan, pangkat 3. Berarti nolnya ada 3 dikali 100, dikali 1000 sorry, dikali 1000, dikali 1000. Kalau turun 1 tangga, kalau turun 2 tangga, misalnya contohnya dari kilometer kubik ke dekameter kubik, berarti turun 2 tangga, berarti dikali 1000 dikali 1000, 1000 dikali 1000 sama dengan 1 juta atau 1 juta. Ya. Oke, lanjut. Kalau dia naik seperti itu juga dibagi 1000.
Misalnya naik dari sentimeter kubik ke desimeter kubik berarti naik 1 tangga. Karena tujuannya kan ke desimeter kubik. Berarti dibagi 1000. Kalau dari sentimeter kubik ke milimeter kubik, ke meter kubik, berarti dia naik 2 tangga. Naik 2 tangga berarti dibagi 1000, dibagi 1000 lagi berarti naik 2 tangga berarti dibagi 1 juta. Ya, dibagi 1 juta. Oke, lanjut. Perhatikan. Oke, sekarang kita mau perhatikan hubungan daripada kilometer kubik dengan kiloliter. Ini ada hubungannya di antara dua ini, ya. Meter kubik itu setara dengan 1 meter kubik setara dengan 1 kiloliter. Ya, ini hubungan setaranya. Oke, hubungan antara meter kubik dengan kiloliter. Kalau 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 liter di mana lo? Ya, 1 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Jadi ini setara. Dari sentimeter kubik dengan milimeter kubik ini sama. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Contohnya, kalau teacher buat, misalnya di sini 2 meter kubik, berarti sama juga yaitu 2 kiloliter. Kalau misalnya buat di 100 meter kubik sama dengan berapa kiloliter? Iya, 100 kiloliter juga. Karena dia berapa aja yang ada di meter kubik, segitu juga yang ada di kiloliter. Karena dia setara atau sama dengan. Begitu juga untuk yang desimeter kubik dengan liter. Misalnya kalau di desimeter ada 50 desimeter kubik, maka di liter juga 50 liter. Ya, berapa aja yang ada di desimeter kubik sama juga di liter ini. Oke, kalau di sini 1000 desimeter kubik, maka di liter juga 1000 liter dan seterusnya, ya. Sentimeter kubik dengan milimeter kubik juga begitu, karena di sini setara. Berapa saja yang ada di sentimeter kubik sama juga di mililiter. Kalau misalnya di mililiter 500, berarti di sentimeter kubik juga 500 karena dia setara. Oke. Ini terdapat hubungan antara dua jenis satuan volume, ya. Yang bagian kilometer kubik dengan kiloliter. Ini hubungannya, terdapat hubungannya, perhatikan hubungannya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik. Seperti yang kita jelaskan tadi. 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Ini setara, ya. 1 mililiter sama dengan 1 cc. Pernah nggak anak-anak teacher perhatikan di motor yang ada cc-nya? Nah, itu 1 cc sama dengan 1 mililiter, ya. Jadi dapat kita simpulkan, ya, karena 1 mililiter sama dengan 1 cc, 1 cc sama dengan 1 cm kubik, maka ketiganya ini setara, yaitu 1 mililiter sama dengan 1 cc sama dengan 1 cm kubik. Ini 1, ya, anak-anak teacher, bukan 11, ya, 1, sorry. Ini 1 cm kubik. Oke, ya. Perhatikan. Contoh satuan volume, ya. Nomor 1. 4 dekameter kubik. 4 dekameter kubik sama dengan berapa meter kubik? Ya. Ingat, tujuan kita adalah ke meter kubik. Dari deka ke meter. Dari dekameter ke meter. Berarti dia turun 1 tangga. Kata teacher, kalau dia pangkat 3 berarti dikali 1000 kalau turun 1 tangga. Berarti 4 kali 1000 sama dengan 4000 meter kubik. Karena dia turun 1 tangga. Jawabannya adalah 4000 meter kubik. Contoh nomor 2, 90.000 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Ya, 90.000 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Ya, caranya adalah perhatikan anak teacher. Di sini kan 90.000 cm kubik, tujuannya kan ke desimeter kubik. Kalau dari senti ke desi berarti dia naik 1 tangga, berarti dibagi 1000, ya, dibagi 1000. Artinya 90.000 dibagi 1000 sama dengan 90 desimeter kubik, ya. 90 desimeter kubik. Lanjut, contoh nomor 3. 65 kiloliter sama dengan berapa desiliter? Kita mau mengubah
dari kiloliter ke desiliter. Bagaimana caranya, teacher? Perhatikan, dari kilo ke desi itu berapa turun tangga kira-kira, teacher? Berapa? Harus ingat ya, aturan daripada turun tangga tersebut ya, yang satuan volume itu. Oke, teacher ya. Oke, dari kiloliter ke desiliter itu berapa turun tangga kira-kira? Ayo, berapa? Ada dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, ada 4 turun tangga ya. Oke, jadi 4 berarti dikali 10.000 ya kan, karena ini pangkat 1 berarti 10.000. 65 kiloliter sama dengan 65 dikali 10.000 desiliter sama dengan 650.000 desiliter. Oke, anak-anak teacher ya. Untuk yang nomor 4, 11 dekaliter sama dengan berapa mililiter? 11 dekaliter, dari dekaliter ke mililiter. Dari dekaliter ke mililiter. Berapa turun tangga kira-kira, anak-anak teacher? Ya, dekaliter, liter, ya, 1, desiliter, 2, sentiliter, 3, mililiter. Berarti 4 turun tangga ya, berarti dikali 10.000 juga. Berarti 11 dikali 10.000 sama dengan 110.000 mililiter. Ya. Sekarang kita contoh yang ke-5 ya. Contoh yang nomor 5, perhatikan 41 desimeter kubik sama dengan berapa cc? Ingat anak-anak teacher tadi, kata teacher ya, cc itu setara dengan mililiter atau setara dengan sentimeter kubik. Artinya karena ini sama dengan sentimeter kubik, yang cc ini berarti dari desimeter kubik ke sentimeter kubik berapa turun tangga? Kira-kira berapa turun tangga? Iya, 1 turun tangga berarti dikali 1000 ya. Dikali 1000. Oke. Berarti dari ini bukan 4 kali 1000 ya. Arti di sini adalah 41 ya, 41 dikali 1000 di sini sentimeter kubik ya. Coba ini adalah oke. Kalau yang ini teacher buat dulu draw ya. Nah, yang ini adalah 41 ini desimeter, tetap desimeter, coret ini ya. Oke, kita ganti warnanya dulu. Oke, ini aja. Nah, ini salah. Oke. Kalau ini 41 ya nanti teacher ya, 41 dikali 1000 desimeter kubik. Desimeter kubik. Nah, sama dengan 41.000. Sorry, ini kita coret aja dulu. 41.000 ya. 41.000 sentimeter kubik. Nah, sentimeter kubik ya. Atau sama dengan 41.000 cc. Karena kan sentimeter kubik dengan cc setara. Jadi jawabannya ini adalah 41.000 cc. Oke, itu dia ya. Untuk contoh nomor 5. Contoh nomor 6. 15.000 cc sama dengan berapa liter? 15.000 cc sama dengan berapa liter? Coba kita perhatikan. Oke, 15.000 cc. Berarti kalau ke liter, cc kan setara dengan mililiter. Berarti naik 3 tangga dibagi 1000. Berarti 15.000 dibagi 1000 sama dengan 15 liter. Ya. Untuk contoh nomor 7, 12 dekameter kubik ditambah 22 meter kubik sama dengan berapa meter kubik? Artinya tujuannya ke meter kubik. Ubah dari dekameter kubik ke meter kubik. Karena ini sudah meter kubik, ya biarkan aja. Ya. Maka 12 dekameter kubik atau 12 dikali 1000 karena dia turun 1 tangga. Ya, 12 kali 1000 ditambah 22 meter kubik. Ya. Sama dengan 12.000 meter kubik ditambah 22 meter kubik. Sama dengan 12.022 meter kubik.
ya. Itu contoh nomor 7. Nomor 8, 11 hektometer kubik dikurang 110.000 meter kubik sama dengan berapa meter kubik, ya. Karena dari hektometer kubik ke meter kubik adalah turun 2 tangga dikali sejuta. 11 dikali sejuta sama dengan 11 juta, ya. 11 juta meter kubik dikurang 110.000 meter kubik sama dengan 10.890.000 meter kubik. Itu dia ya, dikurang ya. Tapi samakan dulu satuannya. Yang nomor 9, 46.000 ml ditambah 2.800 desiliter sama dengan berapa liter? Tujuannya adalah ke liter, ya. Kalau dari mililiter ke liter berarti naik 3 tangga dibagi 1000. Dari desiliter ke liter dibagi 100 karena naik 2 tangga. Berarti 46.000 dibagi 1000 adalah 46 liter. 2.800 dibagi 100, 28 liter sama dengan 74 liter. 46 ditambah 28 sama dengan 74 liter. Itu dia ya. Oke, lanjut. Yang ini. Oke. Untuk tunggu sebentar, anak-anak teacher. Ini ada. Oke. Hapusnya eraser, oke. Nah, dihapus dulu. Oke, udah. Oke, sekarang satuan volume masih. Perhatikan. Ya, nomor 10. Contoh nomor 10, 9 liter dikurang 7.000 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik, ya. Berapa desimeter kubik? Dari liter ke desimeter kubik kan setara. Jadi langsung aja 9 desimeter kubik, ya. Dari sentimeter kubik ke desimeter kubik berarti dia naik 1 tangga dibagi 1000. Berarti 7.000 dibagi 1000 sama dengan 7. 9 dikurang 7 sama dengan 2 desimeter kubik. Sekarang contoh nomor 11, 6.000 cc dikurang 2 liter ditambah 2 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Jadi ini harus diubah ya, semuanya bertiga ini diubah. cc ke desimeter kubik, ya. cc tadi sama artinya dengan mililiter, ya, atau sentimeter kubik. Oke, kalau liter dengan desimeter kubik itu setara ya. Oke, kalau meter kubik dengan desimeter kubik dia turun 1 tangga dikali 1000. Berarti ini dibagi 1000. Iya kan? Karena cc ini setara dengan apa tadi anak-anak teacher? cc setara dengan sentimeter kubik, ya. Jadi dibagi 1000. Kita bagi 1000, ya. Ini bagi 1000. Oke. Oke, ini 6.000 dibagi 1000, ya. 6.000 dibagi 1000 sama dengan, kita akan lanjut, ya. 6.000 dibagi 1000 sama dengan 6. Ini 6 ya. 6. Sorry. Ini 6. Jadi kita coret, di situ ada angka. Oke, kita coret dengan warna yang berbeda aja. Ini adalah 6. Nah, 6 ya. Oke. Jadi 6 desimeter kubik. 6 desimeter kubik dikurang 2 sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. 4 ya. Sama dengan 4. Oke. Kita coret lagi. Ini 4. Kita buat yang besar saja. Nah. Oke. Ini adalah 4. 4 ditambah 2000 sama dengan 2004. Jawabannya adalah 2004 ya, anak teacher ya. Oke. 2004.
Sorry, tadi ada kesalahan. Oke, jadi jawabannya adalah 2004. Ya. Ini kita coret. Jawabannya adalah 2004 desimeter kubik. Oke, itu dia ya. Ini tadi 4. Oke, ini tadi 6. Ini dibagi 1000. Nah. Oke. Oke. Jadi hasilnya adalah 2004. Oke. Kita lanjut lagi, tapi sebelumnya kita hapus dulu ini kesalahan tadi. Nah. Oke, udah. Oke, sekarang kita ke debit ya. Debit adalah volume zat cair yang mengalir persatuan waktu ya. Debit adalah volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan berikut ya. Debit sama dengan volume per waktu. Volume per waktu. Jadi ini adalah air ya. Debit itu adalah volume zat cair yang mengalir. Ini kan mengalir nih ya. Mengalir dalam waktu, persatuan waktu, ya kan? Ya. Lanjut. Perhatikan. Debit air. Ini ada sungai, ya. Tentu sungai ini kalau kita perhatikan jatuhnya air ini ke bawah, dia merupakan ada debit air ya. Di sini ada debit air untuk menaungi bendungan ini. Contohnya kita anggap ini bendungan ya, berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi bendungan ini, maka bendungan itu kita buat sebagai tempat wadahnya, yaitu volume isi untuk mengisi air, dan pada waktu dia jatuh dia memiliki kecepatan dalam waktu kan, satuan waktu, maka disitulah kita akan mempelajari yang namanya debitnya ya. Oke, perhatikan keterangannya. P adalah volume, D adalah debit, W adalah waktu ya. Jadi kalau ditanya volume tadi kan volume, debit, waktu. Volume sama dengan debit kali waktu. Kalau debit sama dengan volume per waktu. Kalau ditanya waktu, rumus untuk menentukan waktu sama dengan volume per debit. Ya, kalau untuk menentukan volume, rumusnya adalah debit kali waktu. Itu dia ya, yang perlu anak-anak teacher pahami. Ada segitiga ya. Oke, mengubah satuan debit ya ke satuan debit yang lain. Contoh, 3 liter per detik sama dengan berapa liter per menit? Bagaimana kita mengubahnya ya? Ingat, 3 liter kan sama dengan liter, karena tujuannya liter dengan liter sama. Yang berubah hanya satuan waktunya, dari detik ke menit. Detik ke menit itu yang berubah. Berarti 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Sekarang kita ubah. Jadi sama dengan 3 liter per 1 per 60 menit. Per ini kan bagi, kita buat bagi begini juga boleh. Jadi 3 liter bagi 1 per 60 menit ya, sama dengan 3 kali kita ubah jadi kali ya, 60 per 1. Ini kan sudah dipelajari, jadi langsung aja 3 kali 60 sama dengan 180 dibagi 1 sama dengan 180 liter per menit. Contoh yang kedua, 60 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit ya. Berapa desimeter kubik per menit. Jadi dari meter kubik ke desimeter kubik itu yang berubah. Kalau menitnya adalah sama ya, karena awal dengan tujuannya sama. 60 meter kubik ke desimeter kubik berarti dikali 1000. Jadi 60 dikali 1000 sama dengan 60 desimeter kubik
Ya, 60.000 desimeter kubik. 60.000 desimeter kubik per 1, karena kan 1 menit sama dengan 1 menit juga kan. Jadi sama dengan 60.000 desimeter kubik per menit. Itu dia. Contoh nomor 3, 6 liter per 2 detik. Apa sih artinya 6 liter per 2 detik? 6 liter per 2 detik artinya adalah 6 liter dalam 2 detik. Ya, 6 liter dalam 2 detik atau 3 liter dalam 1 detik. 3 liter dalam 1 detik. Itu artinya ya. Oke, lanjut contoh nomor 4. 24 meter kubik per menit sama dengan berapa liter per detik? Berapa liter per detik? Jadi dari meter kubik ke liter kita ubah dulu ya, karena liter sama dengan desimeter kubik, jadi kita naikkan ini turun dari meter ke desi kan turun 1 tangga, berarti dikali 1000. Berarti 24 dikali 1000 sama dengan 24.000 liter. Ya, 24.000 liter, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 24.000 liter per 60 detik sama dengan 4.000 liter per detik. Ya, 4.000 liter per detik. No, contoh nomor 5, 36 desimeter kubik per jam, ini per jam ya, sama dengan berapa milimeter kubik per detik. Jadi desimeter kubik ke milimeter kubik ya. Tujuannya kita ubah dari jam ke detik juga tujuannya kita ubah. Ya. 36 desimeter kubik kalau kita ke milimeter kubik berarti dia turun 2 tangga dikali 1 juta berarti 36 juta milimeter kubik. 1 jam ini kan per jam berarti per 1 jam. Yaitu 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi langsung kita bagi aja 36.000 milimeter kubik per 3.600 detik sama dengan 10.000 mm kubik per detik. Ya, dibagi 36 juta dibagi 3.600 detik sama dengan 10.000 mm kubik per detik. Itu dia ya. Oke. Contoh nomor 5, ibu membuka keran air dalam debit 8 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit keran air tersebut? Ya, ingat 8 liter per menit ke mililiter per menit, berarti liter ke mililiter. Itu tujuannya ya, dari liter ke mililiter. Oke, liter kan sama artinya dengan kalau liter ke mililiter, kalau liter ke mililiter turun 3 tangga, langsung aja dikali 1000, jadi 8.000 mililiter. Jadi sama dengan 8 liter per menit sama artinya dengan 8.000 mililiter per menit karena menitnya sama dengan tujuannya. Oke. Contoh nomor 6, sebuah pancuran mengalir air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit air pada pancuran tersebut? Sebuah pancuran mengalir air, ya, mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik. Ya. Yang ditanya adalah berapa liter per menit debitnya ya. Volume sama dengan 2 meter kubik. Ya, tujuannya kan liter. Kita ubah dari 2 meter kubik ke liter. Meter kubik kan kalau mau kita ke liter, liter kan setara dengan desimeter kubik. Berarti turun 1 tangga. Berarti dikali 1000. 2 dikali 1000 sama dengan 2000 liter. Oke. Waktunya sama dengan tujuan, waktu sama dengan 2 menit. Maka yang ditanya adalah debit. Apa rumus debit? Untuk menentukan debit, debit sama dengan volume per waktu. Ingat ya, ini volume per waktu. Berarti 2000 liter per 2 menit sama dengan 1000 liter per menit. Itulah debitnya. Ya, anak teacher ya. Oke, contoh nomor 7. Sebuah kolam terisi penuh dengan air. Seluruh air dalam kolam tersebut dapat habis dikuras melalui sebuah keran, ya, melalui sebuah keran dalam waktu 30 menit. Jika volume air dalam kolam ya 8 meter kubik, berapa liter per jam debit air yang keluar dari keran tersebut hingga penuh?
Diketahui waktunya sama dengan 30 menit. Ya, berarti 30 kan tujuannya kan liter per jam, berarti 30 per 60 jam sama dengan 1 per 2 jam atau setengah jam. Volume sama dengan 8 meter kubik, tujuannya kan liter, berarti ini volumenya kita ubah dulu nanti ya. Oke, sorry, ini adalah kita ubah dulu tujuannya karena kan di sini liter. Oke, atau kita ganti aja. Ini aja kita ganti supaya nggak usah ini. Ini tujuannya adalah meter kubik aja. Kita ubah meter kubik. Nah, sorry. Ini tujuannya adalah berapa meter kubik per jam, ya. Berapa meter kubik per jam aja, ya. Berapa meter kubik per jam. Oke. Jadi jawabannya adalah karena volumenya sama dengan tujuan, yaitu 8 meter kubik, maka 8 meter kubik per 1 per 2 jam sama dengan 16 meter kubik. 16 meter kubik per jam. Per jam. Karena satuan daripada debit. Sorry. Satuan daripada debit. Oke, ini per jam ya. Oke, lanjut saja. Oke, contoh nomor 8. Sebuah tangki penampungan air menampung 850.000 cm kubik air. Ya, karena bocor dalam waktu 15 menit, volume tangki tersebut berkurang menjadi 220.000 cm kubik. Berapa liter per jam debit air yang keluar? Berarti yang ditanya adalah berapa liter per jam debit yang ditanya ya. Diketahui volume sama dengan 850.000 cm kubik ya, dikurang 220.000 cm kubik. Kenapa dikurang? Karena yang ditanya adalah kan yang keluar ya kan, ini kan berkurang ya, berkurang 220. Berarti yang keluar itu sekitar 850.000 dikurang 220, yaitu 630.000 cm kubik yang berkurang. Yang ini yang keluar ya, yang keluar ini yang keluar ini yang kita cari ya. 630.000 cm kubik kita ubah ke liter, berarti dibagi 1000. 630.000 dibagi 1000 sama dengan 630 liter. Ya, waktunya adalah 15 menit. 15 per 60 jam sama dengan 1/4 jam. Yang ditanya debit liter per jam. Maka jawabannya adalah debit sama dengan volume per waktu. Berarti 630 per 1/4 jam sama dengan 600, ini naikkan aja ke atas, 630 dikali 4 per 1 sama dengan 1920 per 1 jam sama dengan 1920 liter per jam. Itu dia ya. Jadi yang kamu harus perhatikan tujuan daripada pertanyaan ini yang perlu sekali tujuannya. Ini ya. Oke. Contoh nomor 9 ya. Contoh nomor 9. Oke. Sebuah kolam renang berisi 1.200 liter air. Dalam kolam renang itu akan diisi penuh oleh air. Jika menggunakan pipa A, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 20 menit. Jika menggunakan pipa B, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 30 menit ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut hingga penuh jika menggunakan kedua pipa? Ingat, menggunakan kedua pipa. Ya, ini ada kolam renang. Ya, untuk mengisi kolam renang ini ada 2 pipa. Contohnya, ya, pipa yang berbeda. Ya, misalnya kalau kita menggunakan pipa A, ya,
Dan menggunakan pipa B kita mau perhatikan dulu ya, kalau kita gabung ini maka berapa waktu yang diperlukan. Kita cari dulu debitnya masing-masing ya, debit dari pipa A dan debit dari pipa B. Oke. Diketahui volumenya sama dengan 1.200 liter. Jadi daya tampung daripada kolam renang itu adalah 1.200 liter. Waktu pipa A adalah untuk mengisi ini, kolam ini hanya diperlukan 20 menit. Dan waktu pipa B untuk mengisi kolam renang ini hanya diperlukan 30 menit. Kalau dia sendiri, masing-masing ya. Oke. Jadi kalau ini digabung tentunya lebih cepat lah, ya kan? Pasti lebih cepat kalau digabung. Ditanya waktu penuh kolam renang menggunakan kedua pipa. Waktu penuh ya, waktu yang dicari. Kalau kita menggunakan pipa, debit pipa A sama dengan 1.200 per 20 sama dengan 60 liter per menit. Itulah debit pipa A. Sementara debit pipa B yaitu 1.200 per 30 sama dengan 40 liter per menit. Jadi debitnya ini 40 liter per menit, debit pipa B. Maka kita totalkan debit totalnya. Debit totalnya adalah yaitu 60 ditambah 40 sama dengan 100 liter per menit. Jadi debit total A dengan B sama dengan 100 liter per menit. Waktunya sama dengan volume per debit total sama dengan 1.200 liter per 100 liter per menit. Jadi sama dengan 12 menit. Jadi kalau digunakan berdua ini hanya memerlukan waktu 12 menit saja. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi dengan kedua pipa adalah 12 menit. Ya, semakin cepat. Oke, di sini ada teacher kasih PR-nya. Ya, ada 5 aja, 5 soal. Halaman 42 nomor 2 dan nomor 20. Halaman 45 nomor 1 bagian I, halaman 45 nomor 2 bagian J, halaman 45 nomor 8, halaman 49 nomor 2, nomor 6 dan nomor 7. Oke. Setelah selesai, ingat harus di buku catatan, ya, harus di buku catatan biar ada caranya supaya nanti teacher semakin paham. Kirim ke WA Teacher Pikal. Don't forget write your name and your class. God bless you. See you next week. Bye bye. Bye bye. God bless you.